Oke. Oke. Kita ngevlog santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya di channel Suryo Jati. Kali ini saya pribadi ingin menjelaskan lebih detail, lebih jelas tentang hijab bargi yang kemarin sudah sempat saya share di grup ya. Nah, hijab bargi ini masih berkaitan dengan pengisian doa atau ilmu pada suro kemarin. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang hijab bargi yang kemarin saya sudah share ya. Yakni yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da amin kulli wijahatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyadat fa anta roja'i ya ilahi wa syaidi fa farik la minal jaisi in roma bigolat wa asmim wa abakim summa akmi aduwana wa ahrisuhum yadal jalali bi khawsamat. Seperti itu. Nah, hijab bargi ini itu jika diterjemahkan atau di maknanya itu sangat keras atau sangat ngeri juga ya. Jadi hijab bargi itu fungsinya untuk yang pertama tentu untuk perlindungan diri ya, untuk proteksi perlindungan diri. Kemudian yang kedua itu bisa untuk pukulan atau untuk serangan ya. Jadi pukulan ini bisa untuk memukul jin, bisa untuk tambahan ketika berperang atau bertarung secara fisik seperti itu. Namun para pelaku spiritual itu kebanyakan doa ini, amalan ini digunakan tentu untuk melawan bangsa-bangsa jin ya. Tentu juga bisa untuk penyembuhan yang diakibatkan oleh gangguan gaib, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seperti ini, kita boleh menggunakan hijab bargi itu ketika pasien yang sakit itu tadi tidak memiliki beberapa riwayat penyakit. Yang pertama jantung, yang kedua paru-paru ya, kemudian hati ya, tidak punya penyakit itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan energi yang panas yang ditimbulkan oleh hijab itu justru memiliki efek atau dampak kepada organ-organ tubuh yang sangat sensitif itu. Bahkan mata ini juga tidak boleh ya. Jadi hijab bargi diarahkan ke mata itu juga bahaya, tidak boleh. Kemudian yang kedua itu diarahkan ke anak kecil atau anak bayi ya, yang mungkin umurnya masih di bawah 2 tahun, itu sebaiknya tidak menggunakan amalan ini. Kemudian ibu atau yang sedang mengandung, nah itu juga tidak boleh, takutnya dikhawatirkan mengenai janinnya itu tadi. Kemudian orang tua yang sudah sepuh sekali itu sebaiknya tidak menggunakan doa ini, karena doa ini punya aura yang panas, auranya merah menyala ya, merah terang. Tapi di doanya itu ada putihnya, kemudian ada merahnya, itu merahnya lebar. Nah, sedikit jika saya membacakan makna daripada doa ini ya. Jadi doa ini memang cukup terkenal ya, berada di salah satu amalan Jaljalut, ada di Jaljalut Sugro, juga ada di Jaljalut Kubro ya, kitab karangan Syekh Ahmad Ali Al-Buni ya, ulama dari Maroko sana, insyaallah. Nah, untuk yang versi yang saya bagi ini termasuk versi yang cukup lengkap ya, karena panjang sekali. Karena beberapa ijazah yang saya terima itu ada bacaan yang cuma satu kalimat, yakni naruddu bikal ada min kulli wijahatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatat, itu saja. Kemudian yang kedua ada tambahannya yang wabil ismi narmihim
minal bu'ti bisyatat, kemudian fa anta rojai ya ilahi wa syahidi fa farik laminal jaisi in roma bigolat. Nah, yang paling banyak umum beredar bacaan yang kedua ini ya. Sedangkan yang saya miliki ya dari guru saya itu dulu saya dapat amalan 3 bacaan sampai wa asmim wa abkim summa akmi aduwana wa ahrishum yadal jalali bi khausamat, seperti itu. Jadi kurang lebih artinya begini, kurang lebih naruddu bikal ada amin kulli wijhatin. Jadi kami berniat menolak musuh-musuh kami yang datang tiap-tiap arah dengan kehendak dan kekuasaan Engkau ya Allah, seperti itu. Jadi doa ini memiliki niatan untuk menolak kejahatan-kejahatan atau musuh-musuh dari tiap-tiap arah dengan kekuasaan Allah, seperti itu. Jadi kita di itu sudah bentuk pasrah kepada Allah ya. Kemudian wabil ismi, dan dengan namamu, narmihim minal bu'ti bisyatat, kami melempar mereka, minal bu'ti bisyatat, kami melempari mereka, musuh-musuh kami ya, dari kejauhan agar bubar dan hancur ya, seperti itu. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk apa, untuk pukulan, untuk melempar jin, untuk memukul jarak jauh ya, memukul jin terutama dengan gabungan tenaga dalam. Nah, ini juga sangat bagus. Jadi nanti yang energi yang dilempar itu warnanya merah menyala. Jadi merah itu punya karakter yang tajam, panas, keras. Mereka juga mampu menembus benteng-benteng proteksi dari pagaran musuh ya. Kalau pagaran sendiri biasanya auranya itu biru ya, biru atau ungu. Nah, itu biasanya proteksi. Ada juga proteksi itu juga warna putih, itu juga bisa untuk proteksi. Yang merah juga ada, namun merah itu lebih dominan itu untuk menyerang sebenarnya. Kalau untuk proteksi juga bisa. Jadi jika dilihat dari makna dua itu tadi saja, kita sudah bisa melihat bahwa itu sifatnya untuk proteksi, menolak atau menjauhkan musuh-musuh yang datang dari segala arah ya, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, seperti itu. Kemudian fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi ya, maka hanya dengan Engkaulah kami mengharap, dan hanya dengan Engkaulah kami memohon pembimbing. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga tidak hanya doa-doa yang sifatnya itu keras, tapi di sini juga ada kepasrahan kepada Allah. Ya, jadi di situ ada bacaan yang mana di situ ada kepasrahan kepada Allah. Kemudian fafarik laminal jaisi in roma bigolat, maka cerai beraikanlah persatuan tentara musuh bila mereka bermaksud jahat kepadaku, maka mendidilah mereka, seperti itu. Jadi untuk arti yang tadi ya, fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi, ya ilahi wa sayyidi, Engkau adalah tempat aku berharap ya Tuhanku dan Tuanku, seperti itu. Fafarik laminal jaisi in roma bigolat, maka cerai beraikanlah persatuan tentara musuh bila mereka bermaksud jahat kepada kami ya, kepada kami. Bila mereka bermaksud jahat kepada kami, maka mendidilah mereka. Oke, terus wa asmim wa abkim summa akmi adwana wa ahrishum yadal jalali bi khausamat, dan tulikanlah, bisukanlah, kemudian butakanlah musuh-musuh kami, dan diamkanlah mereka dengan tertahan ya Allah pemilik kebesaran. Wah, seperti itu. Jadi jika dilihat dari arti dan maknanya itu cukup sangar, cukup keras, tapi di situ juga ada bentuk kepasrahan kepada Allah,
meminta kepada Allah ya. Jadi untuk pengamalannya sudah pernah saya share ya yang di grup, tapi untuk lakunya sendiri, untuk lakunya ini kalau ingin laku tirakat bisa bermacam-macam ya. Ada yang dipuasai 3 hari, ada yang 7 hari. Tapi kalau saya pribadi menyarankan untuk puasa 7 hari ya. Puasa 7 hari, kemudian diamalkan 313 kali. Bisa juga 101 kali. Jadi perbedaan puasa 3 hari dan 7 hari itu akan menentukan pada kekuatan energinya itu tadi yang terpancar. Nah kalau untuk khodam, sebenarnya khodam itu relatif juga ya. Cuman saya pribadi tidak menyarankan untuk saudara-saudara, sedulur-sedulur semua untuk mengharapkan khodamnya itu, tapi mengharapkan doa ini dijabah oleh Allah. Itu kunci daripada ilmu spiritual atau doa-doa itu tadi. Jadi kita baca ya, berharap Allah mengabulkan doa itu tadi. Nanti hati kita, pikiran kita nyambung kepada Allah ketika kita membaca doa itu tadi. Jadi cara membacanya, cara menggunakannya itu biasanya kita ambil nafas dulu, bisa pakai genggam tangan ataupun energinya itu dipancarkan di telapak tangan gini, di atas tangan kita ini, seperti kalau Rasengan ya, Rasengan di Naruto itu. Jadi kita ambil nafas, kemudian baca Naruto bikal anda min kulli jahatin wa bil ismi narmihim minal bu'ti bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa syahidi fa farikla minal jaisi in roma bikulat wa asmi ma'abakim summa akmi wa du'ana wa ahrishum yadal jalali bi khawsamat. Terus dilemparkan saja gitu, lempar sudah ya, atau ya bisa dipukulkan atau mungkin kalau dengan jin cukup pakai teknik itu bola energi saja, lempar sudah ya, seperti itu cara menggunakannya ya. Nah kalau untuk menyembuhkan kesurupan cukup dipancarkan dari bawah sini, disapu. Naruto bikal anda, ambil nafas dulu, Naruto ini ditegangkan ya. Naruto bikal anda min kulli jahatin wa bil ismi narmihim minal bu'ti bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa syahidi fa farikla minal jaisi in roma bikolat wa asmi ma'abakim summa akmi wa du'ana wa harishum yadal jalali bi khawsamat. Atau dilumpuhkan dulu jinnya, kemudian ditarik ya, ditarik. Nah, jadi kalau sedulur ingin mengetahui proses-proses orang kesurupan atau menangani kesurupan, di video saya sudah ada cara menangani kesurupan ya, monggo dilihat, disimak bersama-sama. Ada di video saya di episode yang agak lama ya. Jadi kurang lebih artinya seperti itu ya. Mohon maaf karena di sini tulisan saya sendiri kocar-kacir, kurang tertata rapi. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi untuk menolak kejahatan musuh yang datang, juga untuk melempari musuh-musuh kita, agar musuh-musuh kita dan pasukannya dan teman-temannya, saudara-saudaranya, bolo-bolonya itu bisa hancur ya, bisa bubar. Nah, seperti itu. Jadi doa ini cukup keras sebenarnya, apalagi kalau diamalkan sampai maksimal lah ya, sampai bisa dikatakan powernya itu tinggi ya. Doa ini cukup tinggi juga dalam kadar energinya, kadar keilmuannya, levelnya itu cukup tinggi. Jadi kalau untuk sekelas-kelas genderuwo itu wah, itu sudah bisa hancur ya dengan amalan ini ya. Nah kalau khodamnya sendiri memang tiap orang akan berbeda ya. Tiap orang, meskipun saya ataupun orang lain yang menerima ijazah sama dengan saya atau ijazah dari saya, nanti khodamnya juga akan beda seperti itu. Jadi ini ada sedikit contoh ya, ada sedikit contoh tentang khodam amalan itu. Sebenarnya khodam-khodam itu mereka akan datang membantu manusia itu tanpa diharapkan ataupun tanpa diminta ya. Jadi kalau mengamalkan ilmu juga
sebaiknya tidak mengamalkan atau mengharapkan khotam-khotam keilmuan. Jadi ada satu contoh, yaitu Sayyid Yahya atau Sunan Penanggungan atau Ki Ageng Penanggungan. Beliau punya khotam sosok harimau, ya. Pengakuannya beliau dari keilmuan ayat kursi. Nah, setelah saya sampaikan, Anda apanya Said Kandias? Karena dari pengetahuan spiritual, karena kalau saya pribadi dulu pernah didatangi beliau, Said Kandias, itu menyatakan, oh saya muridnya, oh saya diutus oleh Said Kandias untuk mendampingi Ki Ageng Penanggungan karena beliau mengamalkan ayat kursi. Jadi para pengamal ayat kursi itu yang mendampingi terkadang bukan langsung kodam utamanya itu, tapi pasukannya ataupun murid-murid beliau, murid-murid Said Kandias, termasuk beberapa yang saya amalkan juga seperti itu. Saya mengamalkan doa, contohnya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu yang dulu yang datang sosok utama dulu, ya, menemui saya, dia menyampaikan padahal saya pribadi tidak mengharapkan hal itu, ya. Kemudian yang disuruh memantau atau mendampingi itu muridnya beliau, ya, bukan sosok utamanya itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa terkadang meskipun kita mengamalkan ayat kursi, yang mendampingi atau yang membantu itu bukan sosok sosok utamanya terkadang. Cuman untuk pertama kali yang menemui biasanya sosok utamanya itu. Tapi tidak banyak, tidak jarang yang menemui juga sosok muridnya itu tadi, langsung bawahannya. Oke, untuk hijab bargi ini itu amalannya biasanya diamalkan 7 kali pagi dan malam hari, ataupun bisa dibaca 3 kali, ya. Mungkin paling bagus ya 7 kali itu jelasnya, ya, daripada 3 kali. Cuman kalau kita punya banyak amalan, ini kan cukup panjang, ini bisa diamalkan 3 kali saja, ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pribadi tentang hijab bargi. Mungkin ada pertanyaan atau kesalahan yang saya sampaikan, monggo bisa disampaikan di kolom komentar. Karena saya pribadi juga manusia biasa, bukan seorang ahli agama, bukan seorang ahli spiritual, ya. Saya pribadi juga masih banyak belajar, oleh sebab itu masih banyak kesalahan ataupun berlebihan hal yang mungkin saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf, dan mungkin bila berkenan mengkritik saya, monggo, atau memperbaiki apa yang saya sampaikan, monggo silakan disampaikan di kolom komentar. Dan mungkin ada yang ingin men-share keilmuannya yang mungkin berbeda versi, ya, untuk menambah khasanah doa-doa spiritual, monggo silahkan, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.